Oke, assalamualaikum sobat Pak D. Ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi evaluasi trading diary di tanggal 7. Di tanggal 7 itu sempat aku mau bunuh diri loh. Ambil dua posisi, yang satu long, yang satu short. Yang satu long itu sempat turun dulu drastis. Terus yang short itu ya juga sempat yang namanya naik sampai 100 basis point drastis. Nah, di sini aku masih ingat candlesticknya. Tapi ya begitulah penerapannya. Kalau scalp kadang bisa digeser buat D karena apa ya? Bisa dikatakan itu. Nah, di sini deng, di candlestick ini. Aku masih ingat banget. Niatnya 10 basis point sampai naik ke 2609 kan waktu itu. Dan kembali lagi di satu hari setelahnya take profit juga aku geser akhirnya di sini. Aku menggunakan cross. Aku udah tak niatin kalau dia udah liquid ya udah gitu. Tapi memang ini sebenarnya nggak boleh kalau kita nanti bermain seperti itu lagi, untung-untungan lagi, itu nggak boleh. Di sini terus kembali lagi di sini. Itu kayaknya waktu ada news sih. Aku lihat esoknya pagi ya. Dan ini trennya di hari ini ya, di tanggal 8, tanggal 9 itu trennya naik, tapi masih sideways ya. Dan ini berbahaya juga sih. Berbahaya untuk ambil posisi karena nanti tidak jelas lagi pasar dia mau kemana arahnya. Sedangkan secara fundamental ini masih membuat badan lagi dia. Per 4 jam sih dia naik sih kalau dilihat dari crossnya di sini ya. Ini untuk baca tren ya, dan dikonfirmasi sama osilatornya. Dan aku saran untuk kalian yang bermain di Binance, baiknya sih kalian di setting ini kalian menggunakan setting defaultnya, karena kalau settingnya dirubah itu biasanya dia bakal tidak presisi. Aku tidak tahu ya, kalau dicoba di FTX itu memang kudu FTX Pro ya, yang exchanger itu tidak bisa gimana ya, bisa dikatakan itu kalau tidak kita setting itu malah keblinger gitu. Tapi kalau di Binance malah sebaliknya, kita harus setting dulu. Kalau tidak di setting biasanya nggak presisi. Ini aku pakai Bollinger Band asli dan juga MACD yang murni. Aku pakai ini karena memang time frame yang aku pakai itu 15. Dan strategi yang aku pakai ya scalp, sama kalau dia pembalikan arah ya aku pakai D. Kalau kemarin ambil posisi long aja itu mungkin bagus sih. Cuma karena ya kemarin ya juga belum, maksudnya untuk badan sendiri itu masih belum bisa diajak nego. Dan aku belajar kalau sudah badan itu udah capek dan kita nggak fokus pada candlestick, ya mending kita nggak trading di hari itu. Kalau kita trading malah menjadi bahaya, bumerang buat kita gitu. Ini trennya meningkat sih, karena kalau
kita patokannya ETH ya, biasanya itu ngikutnya di sini BTC. Ada anak yang di loyalis 7 itu dia malah lebih nyaman ke market Phantom USDT. Nah, di Phantom itu malah aku belum tahu, aku mau coba seperti apa, karena aku prefer saran ke kalian, kalau kalian sudah nyaman di satu market, kalian di situ saja gitu. FTM coba kita lihat. Ikut naik juga kan. Walaupun naiknya ya juga basis poinnya sedikit-sedikit juga dia. Tidak seperti ETH yang langsung sekian gitu. Perhitungan sepertinya juga aku masih belum bisa, karena beda market itu beda perhitungan spreadnya dia. ZW 30 menit juga ZW. Terus satu hornya ZW juga. Ya, semoga sih ini bagus. Nanti dilihat. Biasanya input biasanya itu menjelang asar sih, ataupun kalau aku sendiri karena untuk scalp itu biasanya pergerakan yang liarnya itu di 8:30 waktu yang tepat OP loh, jam 19 gitu, jam 7 malam itu biasanya OP. Kalau jam-jam segitu itu trennya kebaca nanti dia kemana. Kalau jam-jam segini ya masih ragu antara dia long atau short gitu. Tapi biasanya kalau di tengah malam menjelang subuh itu biasanya ambilnya short, karena biasanya market udah jenuh buat naik biasanya ya. Walaupun begitu kan susah diprediksi juga, harus diteliti lagi. Aku settingan pakai Bollinger Band ya sekarang ya, Bollinger Band sama MACD asli, default dari dianya, dari Binance-nya, karena aku pakai HP. Beda cerita kalau kita pakai laptop. Kalau pakai laptop itu enak banget, kalian mau setting kemana itu enak gitu. Oke, gitu dulu disclaimer. Yang jelas ini sudah memenuhi target di tanggal 7. Ini mungkin membayar trading 2 hari atau 3 hari nanti, tapi ya nantilah. Oke, disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya. Amin. Assalamualaikum.